Selama ini saya bertanya-tanya ya, alasan kenapa mereka, pemerintah, ataupun SEC ya terutama di sini, tidak suka dengan kripto. Dan terutama mereka tidak suka sekali sama yang namanya XRP atau Ripple itu teman-teman ya. Apakah karena takut? Apakah karena tersaingi? Kita akan bahas di video update kali ini. Tetapi sebelum itu, tolong teman-teman lingkari tanggal 19 September ini ya. Karena sepertinya di sini nanti itu akan ada dikeluarkan ya kartu-kartu liar ya, dan bahkan disebut sebagai endgame lah untuk XRP versus SEC di sini. Dan untuk itu diingatkan pula ya, ini juga bisa jadi merupakan titik pembalikan arah dari XRP teman-teman. So, let's dive in my friend. Welcome back to Black Cuan my friend. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai alasan mengapa mereka tidak suka kripto, terutama XRP. Dan di hari ini juga kita akan bahas juga ya, selain XRP atau Ripple tadi, kita juga akan bahas mengenai Bitcoin yang tiba-tiba di akhir minggu ini dia ternyata positif teman-teman. Kemudian ada Sandbox dan Algorand teman-teman. Baik, kita langsung saja yang pertama di sini ya. The Fed ini teman-teman, setelah pidato yang kemarin itu dia ternyata mempertunjukkan kepada kita bahwa The Fed semakin hawkish. Jadi untuk tanggal 21 atau tanggal 20 September ini kita akan lihat ya apakah nanti The Fed ini akan mengeluarkan keputusan 75 basis poin atau malah mungkin di 100 basis poin atau di 0,1 ya. Dia langsung sikat. Tujuannya adalah untuk menekan inflasi teman-teman. Kemudian untuk market kripto secara umum sekarang ini ada kenaikan 3,1% dan sudah naik lagi di atas 1,1 triliun dollars ya untuk total market cap semua aset kripto. Dan kalau kita lihat Bitcoin berada di 21.500-an sekarang ini, dan kalau kita lihat di chart yang 7 hari di sini lumayan bagus ya, dia sudah ada seperti tiang juga di sini ya teman-teman. Kemudian untuk analisa teknikalnya coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Butchers ya di sini ya. I'm asking the volume expert, is this bullish? Jadi dia bertanya ya kepada orang-orang yang ahli dalam hal volume, apakah ini bullish? Oke, kalau kalian memahami ini silakan menulis di kolom komentar teman-teman. Saya ingin tahu pendapat kalian, apakah ini sudah termasuk dalam kategori bullish atau kita masih perlu menunggu. Kemudian kita lanjutkan ke altcoin. Di sini ada yang namanya Sandbox teman-teman. Jadi Singapore based DBS Bank ya. Jadi ini salah satu bank yang tertua lah di Singapura yang kemarin itu sudah kerjasama dengan XRP dia. Dan sekarang ini dia partnership-nya dengan Sandbox teman-teman. Jadi tujuannya dia di sini tuh sama seperti yang dilakukan oleh banknya JP Morgan di Amerika ya. Dia itu kan kerjasama dengan Decentraland. Jadi tujuannya adalah untuk membuka layanan virtual bank teman-teman. Jadi sebenarnya tujuannya ini adalah untuk membuat semacam simulasi begitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau pinjam berapa atau kita mau ada deal dengan bank atau kita mau investasi seperti apa. Jadi di dalam Metaverse ini yang disediakan oleh Decentraland ya untuk JP Morgan. Kemudian kalau untuk DBS ini akan disediakan oleh si Sandbox ya di sini. Jadi kita bisa lihat langsung simulasinya. Jadi tanpa perlu kita pergi ke banknya, kita cukup masuk ke dalam Metaverse, kemudian kita bisa pergi langsung ke banknya dan di situ kita akan diberikan simulasi mengenai produk-produk bank ataupun layanan-layanan yang terbarukan dari mereka itu teman-teman. Sehingga ini akan memudahkan. Jadi kedepannya ini sepertinya ya bank-bank yang lain itu akan ikutan teman-teman. Jadi untuk Sandbox dan Decentraland itu memang sangat-sangat positif ya dalam hal partnership mereka terhadap institusi-institusi keuangan seperti ini. Jadi bukan hanya di games Metaverse itu teman-teman. Jadi ini sangat-sangat luas ya dunia Metaverse itu, dan kita akan lihat nanti seperti apa kedepannya, dan saya yakin ini untuk kedepannya pasti akan semakin masif. Cuman sekarang ini orang-orang barangkali masih belum paham saja ini kelebihannya di mana, tujuannya untuk apa, seperti itu saja teman-teman. Jadi ini masalah waktu saja ya. Kemudian sekarang ini ke Algorand kita. Ternyata setelah update yang terbaru ya, upgrade terbaru, Algorand itu ternyata teman-teman dari 1.200 transaksi per second ya, sekarang ini sudah naik dia menjadi 6.000 transaksi per detik. Jadi ini juga merupakan salah satu koin yang samalah bidang dia bersaing dengan XRP itu teman-teman. Jadi dia di bagian transfer keuangan seperti itu. Dan kelebihan dari Algorand ini juga karena dia sudah partnership dengan FIFA untuk Piala Dunia nanti di 21 November teman-teman. Catat tanggalnya akan seperti apa Algorand nanti. Kemudian untuk berita Algorand sendiri ya,
sekarang ini dikatakan bahwa Algorand itu adalah fast and furious. Jadi upgrade-nya ini betul-betul sudah untouchable lah, sangat cepat sekali. Jadi dia tuh seperti flash begitu dia larinya itu teman-teman ya. Jadi di sini dia menyediakan layanan untuk memudahkan para developer ya untuk membangun project di dalam blockchain-nya Algorand ini teman-teman. So untuk fundamental Algorand ini memang saya tidak pernah meragukannya sama sekali teman-teman. Algorand ini memang bagus. Sekarang kita lanjutkan ke Bank of Russia ya, dan ini kita mulai masuk ke dalam XRP teman-teman, pelan-pelan ya. Kita mulai dari Rusia dulu. Jadi dia sudah mulai mencoba untuk legalisasi kripto ya sebagai cross border payment untuk pembayaran lintas negara. Karena kita tahu Rusia ini kan di-ban sama Euro, di-ban sama Amerika. Jadi mereka sudah di-kick out dia dari SWIFT ya, dari layanan perbankan internasional, sehingga dia tidak bisa lagi berkomunikasi banknya Rusia itu dengan bank-bank lainnya. Sehingga kalau misalnya kita mau beli minyak dari dia, ya kita mesti gunakan mata uangnya dia, rublesnya dia, kemudian kita juga harus stok lah minimal mata uangnya si Rusia ini. Begitu juga Rusia dengan China dan India, karena cuma dua negara itu aja yang sekarang ini pro dengan Rusia. Artinya pro itu mereka beli minyaknya Rusia, meskipun kita tahu bahwa G7 itu melarang ya untuk ada komunikasi perdagangan dengan negara Rusia karena dia mau mengefektifkan banned-nya terhadap Rusia itu teman-teman. Tetapi lihatlah, kripto ini sekarang ini menjadi tantangan juga ini buat negara-negara yang sedang membanet Rusia ini teman-teman. So, apakah nanti di dalam transaksi kriptonya Rusia ini akan menggunakan CBDC? Kita akan lihat CBDC-nya dia kerjasama dengan siapa nanti. Karena gara-gara di ban itu kan Rusia mencari jalan keluar ini. Sementara India sebelumnya ini sudah mulai dekat-dekatan sama XRP teman-teman untuk mempersiapkan CBDC-nya. Jadi untuk infrastruktur utama CBDC menurut saya masih ada di XRP. Dan India yang meskipun sedang bingung ya karena dia itu sudah mulai ditegur oleh negara-negara lain terkait dengan import gas atau minyak dari Rusia ya. India ini sekarang malah ketemu dengan IMF ya untuk mencoba mendiskusikan mengenai pendekatan tentang pembayaran keuangan internasional itu, dan pendekatan mereka itu ada kepada kripto teman-teman. Jadi apakah di sini nanti itu mereka akan menggunakan XRP ya? Karena selama ini kan yang paling umum ya untuk transfer keuangan lintas negara atau cross border payment itu adalah XRP teman-teman. Dan seperti yang kita katakan ya, bahwa dolar itu, hegemoni dolar itu sudah mulai hilang powernya gara-gara Presiden Nixon itu mencabut peg atau back dolar itu dari standar gold ya. Dan sekarang ini dikatakan oleh Ruby Luna di sini bahwa sebentar lagi ada shiftingnya untuk currency internasional, karena selama ini kan bahkan koruptor kita saja ya yang sudah ketangkap itu kadang-kadang mengamankan uang itu ke dalam dolar teman-teman, karena mereka tahu bahwa dolar itu lebih stabil, rupiah kan tidak stabil, dia naik turun, volatilitasnya juga tinggi gara-gara dia suka kalah sama yang namanya dolar. Jadi untuk selangkah ke depan memang tampaknya koruptor-koruptor yang sudah ketangkap itu lebih memilih dolar seperti itu. Dan kalau ini terjadi teman-teman ya, untuk currency reset katanya di sini, bahwa dalam waktu dekat-dekat ini akan ada currency reset. Jadi akan ada mata uang baru yang kemungkinan akan menjadi mata uang yang diakui seperti terjadinya dolar dari dulu itu ya. Dan apakah dia akan di-back oleh apa, nanti itu kita akan lihat. Cuman kalau saya baca dari postingan ini, pastinya nanti itu mata uang yang baru itu akan di-back oleh aset-aset yang lebih nyata dan lebih real teman-teman. Apakah termasuk XRP di sini atau mungkin mata uangnya Cina atau Rusia atau negara-negara lain, kita belum tahu teman-teman. Karena kalau dia di-back atau didukung oleh aset-aset yang berwujud jelas seperti emas atau silver, maka sepertinya dia akan menjadi bosnya nanti nih, atau mata uang tunggal lah yang akan digunakan oleh berbagai negara sebagai acuan nanti itu teman-teman. Dan muncul juga pertanyaan, jika memang XRP, apakah XRP itu backed by gold? Apakah dia ini didukung dengan emas? Ternyata jawabannya adalah masih bukan. Jadi XRP ini tidak sama sekali backed by gold ya. Jadi dia tidak dalam gold standar, dan dia ini merupakan aset kripto yang diciptakan oleh Ripple, dan dia ini di-back oleh aset yang diciptakan oleh Ripple itu teman-teman. Tetapi kita kan tidak tahu ke depannya ini akan seperti apa. Bukankah teori konspirasi banyak-banyak yang keluar itu mengenai Ripple ini kan sudah banyak macam-macam teman-teman. Mungkin juga ya karena alasan mereka tidak suka dengan XRP itu kan karena infrastruktur XRP itu sepertinya mengancam eksistensi dari dolar itu teman-teman. Atau boleh jadi juga sengaja mereka ini membuat XRP kelihatan jelek, tetapi
ini untuk memperkenalkan, karena kan berita-berita negatif itu selalu lebih cepat dicari oleh para netizen seperti itu kan. Jadi bisa jadi juga dia ini akan di-back oleh gold seperti itu. Dan kembali lagi kita seperti dolar di awal-awal tahun 1930-an sampai di 1971 ya. Sebelum Presiden Nixon itu menghapus gold standar dari dolar, teman-teman. Dan dari situlah mulai parah ini dolar ini. Dan jika nanti muncul satu mata uang yang akan unggul dari mata uang yang lainnya, atau dia dianggap sebagai patokan dari mata uang yang lainnya, apakah nanti itu Rusia, Cina, dan negara-negara lainnya akan mulai mengesampingkan dolar dan mereka ini akan memiliki satu mata uang yang resmi seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ya, dari berita di sini, ini ada sumbernya di sini. Why the crypto sector should be a home to new global reserve currency. Kenapa kripto ini akan menjadi salah satu rumah atau basis dari mata uang dunia ke depannya, teman-teman. Alasannya simple, karena infrastrukturnya sudah ada di dalam kripto ini, sudah ada di dalam blockchain ini, teman-teman. Dan terutama di XRP ini. Jadi jelaslah ini merupakan salah satu alasan kenapa mereka tidak suka dengan kripto. Karena mereka ini takut mata uang negaranya ataupun mata uang dolar yang jadi standar utama untuk pembayaran internasional sekarang ini itu akan digusur dia oleh kemunculan aset-aset seperti cryptocurrency ini, dan terutama Ripple di sini, teman-teman. Dan untuk politisi di Amerika, ini ada tweet yang lumayan kejam ya dari John Edison ya, yang merupakan General Counsel-nya XRP. Dia katakan bahwa politisi seperti kalian ini itu selalu bereaksi lebih dulu gitu kan, dan ternyata kalian akan kaget sekarang ini kalau kalian melihat bagaimana Rusia ini sudah mulai untuk mencoba keluar dari ancaman sanksi yang diberikan oleh Barat seperti itu, teman-teman. Karena mata uang yang dalam bentuk Bitcoin ini bisa ditransfer kapan saja. Mereka tidak tidur seperti bank dan mereka itu 24/7, all night, all day long, teman-teman. Jadi negara-negara yang memban Rusia ini sepertinya akan kebingungan juga mau ban bagaimana. Cryptocurrency nggak bisa di-ban. Terutama Bitcoin, dia tidak ada satupun entitas yang bisa membekukan transaksi yang terjadi dengan menggunakan aset-aset kripto ini. Kecuali orangnya dibekukan, mungkin bisa. Dan sekarang kita ke Ripple ya, secara lebih khusus di sini, teman-teman. Di sini dari Brad Garlinghouse yang merupakan CEO dari Ripple, dia katakan, dalam bear market seperti ini, teman-teman, kami di Ripple ini telah berinvestasi dengan 30 perusahaan lebih, terutama yang berkaitan dengan kripto. Dan dia menyatakan dengan PD ya, dan kami adalah yang paling aktif ya untuk crypto investor di dalam ekosistem ini. Apakah kalian setuju dengan perkataan Brad Garlinghouse? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Karena seperti yang dikatakan oleh dia, Ripple ini sekarang ini sedang mencoba ya untuk memperlihatkan kepada dunia ya. Jadi akan ada pengumuman sepertinya sebentar lagi mengenai CBDC ya. Dan memang teman-teman, mereka ini baru mencobanya di negara-negara kecil ya, seperti yang terjadi nih di Bhutan ataupun di Palau. Jadi kita betul-betul akan melihat, mungkin dijadikan tempat percobaan lah dulu negara-negara kecil seperti itu. Dan sampai akhirnya nanti akan dipakai oleh negara-negara besar seperti itu, teman-teman. So, untuk Ripple ini bukan rally ke $1 yang penting di sini, teman-teman. Tetapi apa yang harus kita perhatikan di tanggal 19 September nanti. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak sekali kartu-kartu liar itu yang akan bermunculan nanti di persidangan ataupun perseteruan antara SEC versus Ripple ini, teman-teman. Karena sekarang ini sudah 17 bulan, mereka ini ribut terus, dan akhirnya orang-orang yang tidak tahu XRP jadi tahu gara-gara adanya tuntutan SEC ini. Dan sialnya lagi, SEC ini lebih fokus ke kripto dia sekarang ini. Dan dia tidak mengurus itu saham-saham sekuritas yang lainnya. Padahal banyak juga, ada ribuan juga saham sekuritas yang lain. Tetapi entah kenapa, dia malah lebih fokus kepada kripto. Dan terutama XRP yang dia hantam habis-habisan belakangan ini. Dan apakah ini akan menjadi end games untuk SEC dan Ripple? Kita akan buktikan nanti di tanggal 21, teman-teman. Sepertinya akan ada event yang cukup menarik nanti di sana. Dan untuk yang terakhir di sini yang dikatakan oleh expert ya, apakah endgame ini akan mengakhiri persidangan mereka atau tuntutan dari SEC? Kita juga masih belum jelas, teman-teman. Saya tidak ingin membuat semacam perkiraan yang pasti seperti itu, no. On and we go. Jadi menurut James K. Phelan di sini ya,
untuk berkas-berkas yang diajukan dalam persidangan nanti itu sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, akan bermunculan nanti itu fakta-fakta yang selama ini sengaja disimpan-simpan, atau bahkan fakta-fakta dari Ripple nanti itu yang akan membungkam SEC, teman-teman. Karena menurut Stuart Alderoty ya, dia katakan, make no mistake, this is political power grab. This is not the law and this is not good policy. And it's at your expense. Jadi dia katakan jangan salah, ini bukan tentang yang lain-lainnya, tetapi ini tentang kekuasaan politik, teman-teman. Dan ini bukan tentang hukum, apalagi tentang kebijakan yang baik. So, teman-teman, kita akan lihat nanti bagaimana kartu-kartu yang akan dikeluarkan oleh XRP ataupun kejutan-kejutan yang akan dibalas oleh SEC nanti di tanggal 19. Tetapi dalam prediksi saya akan ada semakin jelas nanti itu di tanggal 19 bahwa XRP akan melangkah ke depannya dengan lebih confident, teman-teman. Itu yang saya yakini ya. And this is not financial advice. Please do your own research ya sebelum membeli ataupun menjual aset kripto kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.